Shalom anak-anak SKHB, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Ayo kita bersemangat, bersukacita, dan bahagia. Nah, anak-anak hari ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ayo kita lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau anak-anak lihat, judulnya di situ adalah Rumah Bapa. Rumah Bapa itu biasa kita sebut dengan surga. Iya, benar sekali, surga ya anak-anak. Siapa di sini yang mau masuk surga? Tunjuk tangan. Iya, tentunya kita semua ingin sekali masuk surga. Iya, di surga itu emangnya bagaimana, Miss? Di surga itu hidup tenang, hidup bahagia, hidup sukacita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang warna Injil. Warna Injil yang pertama adalah warna kuning. Sekarang anak-anak coba ambil benda-benda yang berwarna kuning yang ada di sekitar anak-anak semuanya. Kita mulai ya, 1, 2, 3, silakan bergerak. Oke, nah ada yang bawa stabilo, ada yang baju kuning, ada yang bawa kertas warna kuning mungkin, ya, dan macam-macam ya anak-anak. Nah, coba, surga itu adalah kerajaan Allah. Kalau Miss sebutkan setiap ada kata-kata kerajaan Allah, anak-anak langsung buat tangannya seperti ini. Apa nih? Melambangkan mahkota. Di kerajaan itu biasanya ada mahkota. Nah, demikian juga di kerajaan Allah. Berarti di kerajaan Allah itu yang memerintah siapa? Rajanya adalah Tuhan Allah. Lalu, siapa yang bisa masuk ke kerajaan Allah? Nah, karena di kerajaan Allah itu kehidupannya bahagia, sukacita, tenang. Nah, orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Nah, kenapa ya warna kuning dilambangkan sebagai warna kerajaan Allah? Atau sering sekali dikatakan di sana banyak emasnya. Emas itu kan warna kuning. Itu adalah melambangkan bahwa tempat Allah
itu maha mulia. Rumah yang disiapkan oleh Allah untuk manusia yang akan hidup dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Itulah kerajaan Allah atau surga. Nah, sekarang Miss akan menceritakan sebuah cerita supaya kita mengerti tentang kerajaan Allah. Silakan didengari ya anak-anak. Judul ceritanya adalah Topi Kuningku. Kakak, kakak, kakak! Joshua berteriak mencari kakaknya. Ada apa, Dek? Jawab Viola. Kakak di mana sih? Teriak Joshua panik. Kakak di teras rumah bermain dengan Alicia. Kakak lihat topi kuningku yang ada tulisan huruf J berwarna merah di depannya. Itu topi kesayanganku loh, Kak. Jelas Joshua. Wah, kakak nggak lihat, Dek. Coba cari lagi di lemari pakaianmu atau di kamar, Dek, kata Viola sambil berjalan pergi meninggalkan Joshua dan kembali bermain bersama Alicia. Joshua asik mencari topi kuningnya, sementara Luther sudah menunggu Joshua sambil memeluk bola di tangannya. Bagaimana Joshua? Topimu udah ketemu belum? Ayolah Jo, nanti kita ketinggalan dengan teman yang lain, ucap Luther. Sebentar ya Luther, topi kuningku belum kelihatan, pinta Joshua dengan wajah memelas. Aku juga sudah mencari di seluruh ruangan, tapi memang tidak ada. Aku sangat suka dengan topi itu, sangat nyaman dipakai, warnanya bagus, jelas Joshua. Aku juga suka warna kuning, kata Alicia mencoba menghibur Joshua. Oh ya? Kenapa kamu suka warna kuning, Alicia? Tanya Joshua ingin tahu. Warna kuning itu membuat kita kelihatan lebih ceria dan cerah. Warna kuning juga menggambarkan kerajaan Allah. Aku memikirkan kerajaan Allah itu seperti sebuah tempat yang sangat nyaman dan penuh kemuliaan. Dan orang yang percaya kelak akan mendapatkan mahkotanya. Apakah kalian ingin mendapatkan mahkota kemuliaan? Tambah Alicia. Aku mau, seru Viola, Luther, dan Joshua. Indahnya ya, tapi bagaimana supaya kita bisa sampai ke surga? Kalau mau ke kerajaan Allah, tiketnya beli di mana? Karena kata papaku, kerajaan Allah itu jauh, ada di atas sana, kata Luther sambil menunjuk ke arah langit. Iya Alicia, apa kalian tahu gimana caranya kita bisa mendapatkan mahkota kemuliaan itu? Tanya Joshua. Nah, teman-teman masih ingat firman Tuhan yang tertulis di 1 Petrus 5 ayat 4? Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Keren kan? Bayangkan teman-teman, kelak kita akan memakai mahkota kemuliaan. Jelas Viola dengan ceria. Tapi bagaimana caranya kita bisa menerima mahkota kemuliaan itu? Tanya Joshua penasaran. Joshua, kita kan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Raja segala raja. Jadi, kita pun harus berbuat seperti anak Tuhan dong, jelas Alicia. Benar sekali, sebagai anak, kita harus menghormati orang tua. Sebagai saudara, kita harus saling mengasihi dan merendahkan diri.
Dan kita mesti selalu setia dan percaya pada Tuhan Yesus. Jelas Viola. Jadi, kalau aku berbuat baik dan mengikuti perintah Tuhan, aku akan mendapatkan mahkota kemuliaan itu dong? Tanya Joshua. Iya, tepat sekali Joshua. Sebaliknya, kalau kita tidak hidup dalam perintah Tuhan, maka kita akan kehilangan mahkota kemuliaan itu, jawab Alicia. Wah, kehilangan topi kuningku saja, aku sudah sedih. Aku tidak mau kehilangan mahkota kemuliaanku. Jadi aku harus menjaganya baik-baik, kata Joshua. Indah sekali ya teman-teman. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan sorga, dan mendapatkan mahkota kemuliaan. Teman-teman, mau kan mendapatkan mahkota kemuliaan? Jadilah anak-anak Tuhan yang baik hati dan setia. Sampai sedemikian cerita Miss hari ini tentang topi kuning Joshua. Nah, tadi warna kuning melambangkan kerajaan Allah atau surga, tempat Tuhan yang akan disediakan, yang telah disediakan kepada orang-orang yang percaya, kepada anak-anak Tuhan, termasuk Miss dan juga anak-anak. Tadi yang bisa masuk kerajaan Allah adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Nah, mau mendapatkan mahkota kemuliaan, mau masuk surga, ayo kita mempercayai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, serta mari melakukan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sampai di sana firman Tuhan. Semoga anak-anak dan kita semua menjadi pewaris kerajaan surga kelak. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga, di kerajaan Allah bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami manusia berdosa, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal di tempat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin menjadi pewaris kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.